Bagaimana? Kalau bumi bulat dan datar nggak sampai neraka itu. Oh, iya. Iya, enggak. Kalau ngaku nasab kan fal yatabawa maka finar kan? Betul, sepakat. Ini adanya Kiai Imad ini yang bikin fatwa sambil makan. Kalau saya kembali kepada Al-Qur'an. Dalam Quran pertama dikatakan ud'uhum li'abaihim huwa aqsatu indallah. Panggil mereka ke bapak-bapak mereka. Ubaid bukan anaknya Ahmad. Ya udah, kita jangan bilang dia itu keturunan Nabi. Jadi itu untuk para orang selain Bahlawi. Jangan ada kita udah tahu begini masih memanggil mereka keturunan Nabi. Karena dengan menyambungkan Ubaidillah ke Ahmad, berarti otomatis mereka menyambungkan ke Rasulullah. Karena Ahmad ini sudah terbukti tidak punya anak namanya Ubaidillah. Bagi orang yang sudah tahu tapi masih menyambungkan, lah ini terhukumi tidak taat kepada Allah. Itu perintah ud'uhum li abaihim. Nah, dilanjutkan ayatnya itu wala junaha alaikum ma akhtatum bihi walakin ma ta'ammadat qulubukum, dan tidak ada dosa bagi kamu terhadap apa yang sudah terjadi. Dulu jadi presiden Muhyiddin itu enggak dosa itu. Wahai turunan Nabi, itu enggak dosa tuh. La junaha alaikum fima akhtatum bihi. Iya. Lakin mata ammadat qulubukum, yang dosa itu sesuatu yang disengaja oleh hatimu. Jadi udah tahu ini bukan turunan Nabi, fakta-faktanya jelas. Kemudian yang jawabnya juga kayak Ustadz Idrus Romli, nggak jelas jawabnya, dia juga kelihatan mukanya itu nggak yakin. Emang mukanya begitu. Coba kita perhatikan Ustadz Idrus Romli itu mukanya ketika dia menjawab itu tidak yakin. Menurut ilmu aura. Menurut apa namanya ilmu apa? Micro expression itu tidak meyakinkan, dirinya saja tidak yakin gitu. Nah, kemudian di dalam hadis Nabi ada juga manin tasaba ila ghairi abihi wa huwa ya'lamu annahu ghairu abihi fal jannatu alaihi haram. Siapa orang yang bernisbat kepada selain ayahnya sedangkan dia tahu bahwa itu bukan ayahnya, maka surga baginya haram. Ini buat Ba'alawinya. Nah, buat Ba'alawinya yang udah tahu, dia membaca tesis saya atau dia tes DNA, ternyata DNA-nya beda dengan DNA keturunan Nabi, kemudian dia masih merasa meyakini dirinya adalah keturunan Nabi, wa huwa ya'lamu annahu ghairu abih, sedangkan dia tahu bahwa Ahmad bin Isa itu bukan ayahnya Ubaidillah berdasarkan tes DNA dan kajian pustaka, fal jannatu alaihi haram, maka surga baginya haram. Kalau surga haram, kesimpulannya masuk kemana? Neraka. Saya nggak bilang ya. Tapi ada penyakit kayak penyakit psikologi gitu kan, misalnya namanya delusional. Delusional tuh kalau istilah Arabnya anzatu walotorot, anzun walotorot. Jadi misalnya ada orang yang di Maroko tuh ada kambing suka naik ke pohon gitu kan, siluet gitu kan. Nah itu burung, enggak, itu kambing di Maroko suka naik ke pohon. Begitu terbang, itu terbang berarti burung, enggak, itu kambing terbang gitu. Kadang-kadang ada orang yang dia tuh berbohong sampai dia percaya dengan kebohongannya sendiri, tertipu dengan kebohongannya gitu. Ada penyakit yang kayak gitu, namanya delusional. Delusi itu kalau bahasa ininya kayak halusinasi ya. Halu-halu juga sih. Itu wala junaha alaikum fima akhtatum bihi walakin ma ta'ammadat qulubukum. Tidak dosa mantan Muhyiddin itu meyakini mereka turun Nabi, tidak dosa dulu. Tapi tolong sekarang jangan. Gitu. Dan kita pun dulu mantan Muhyiddin juga gitu ya. Kalau ini kayak gimana kayak? Jadi ada yang katanya Islamli ya, garis lurus. Itu dia bilang bahwa boleh mengambil satu pendapat dari ulama, misalnya Ibnu Hajar al-Haytami segala macam, jangan itu kaidah fikih. Nah, bedanya dengan
sajarah gitu dengan tarikh itu harus qat'i dalalah gitu kan. Nah, itu kan pernah saya baca tuh kolomnya Iya. kayak gitu. Iya, itu Ustadz Idrus Romli itu bilang kalau sudah ada di kitab, maka menurut tradisi Bahsul Masail NU itu sudah bisa untuk dijadikan sebagai hujah. Itu enggak begitu. Kalau dalam pemikiran, istimbat, istihad, fikih boleh-boleh saja. Imam Nawawi yang ada di abad 7, Imam Syafi'i yang ada di abad 3 berbeda pendapat. Kita mau pilih yang mana boleh, karena itu pikiran. Tapi nasab ini riwayat. Riwayat itu harus mempunyai referensi sebelumnya. Itu yang disebut dengan ittisalur riwayat. Kalau misalnya abad 9 kita memberitakan sesuatu yang terjadi di abad ketiga, kemudian beritanya ini tertolak oleh abad-abad sebelumnya, maka ini jelas berita hoak. Kalau misalnya kita mengatakan bahwa pada tanggal 22 Oktober 1945 Mbah Hasyim Asy'ari dan NU menandatangani resolusi jihad. Hari ini kita mengatakan itu, menulis sebuah buku, bisa nggak dikonfirmasi ini yang kita tulis di 2024 ini. Nah, ternyata setelah dikonfirmasi di bukti-bukti atau sumber-sumber sezaman, betul ditemukan koran. Yang koran ini kemudian mengatakan resolusi jihad oleh Nahdlatul Ulama ditandatangani oleh Hasyim Asy'ari tentang mengajak seluruh umat Islam untuk perang di Surabaya, menjaga keutuhan NKRI, mengusir penjajah Belanda dan sekutu. Ternyata ada, itu namanya bukti sejaman. Ketika kita mengatakan 2024 ini bahwa Syekh Hasyim Asy'ari mengajak orang untuk mempertahankan negara dengan resolusi jihadnya yang ditandatangani 22 Oktober 45, ketika dilihat di koran-koran Belanda, betul ada. Ini namanya berita ini terkonfirmasi oleh berita sezaman. Kalau kita mengatakan kakek saya yang bernama Samlawi yang menandatangani resolusi jihad bukan Syekh Hasyim Asy'ari, lah kita tinggal lihat betul enggak yang menandatangani ini Samlawi apa Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Ternyata yang ada berita sejamannya adalah Syekh Hasyim Asy'ari. Berarti berita ini adalah berita hoak. Kalau misalnya logika Ustadz Idrus Romli kita pakai, maka kita boleh memilih apakah berita 2024 yang kita ambil atau berita sejaman yang ada di tahun 1945 di mana dikatakan resolusi jihad itu ditandatangani oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan di dalam sebuah ujian, siapakah penandatangan resolusi jihad 1945, maka ada yang jawab Samlawi. Itu dibenarkan menurut Ustadz Idrus Romli. Tapi menurut saya salah karena tidak sesuai dengan bukti sejaman yang ada di tahun 1945. Sesederhana itu cara berpikir kita di dalam bagaimana menjadikan sebuah kitab, sebuah buku sebagai hujah dalam berdalil dalam ilmu sejarah. Beda dengan pemikiran. Kalau pemikiran siapa saja boleh menafsirkan Al-Quran, yang penting dia memenuhi syarat kan. Mazhab gitu ya. Apakah pendapatnya itu sama atau berbeda dengan sebelumnya, itu tidak jadi soal. Yang penting ketika dia menafsirkan itu mempunyai rujukan terminologis dari ilmu-ilmu yang melengkapinya, yang berkaitan dengan masalah yang sedang dia hadapi itu. Kalau itu bisa dipertanggungjawabkan, maka siapapun pada periode berikutnya itu bisa mengambil riwayat dia atau riwayat orang lain. Seperti di dalam masalah tes DNA. Tes DNA menurut Majma' Bukhus Qarar Persatuan Ulama-Ulama di luar negeri katanya. Itu dikatakan oleh Ustadz Idrus Romli bahwa ulama-ulama yang telah berkumpul di dalam sebuah forum di luar negeri di Timur Tengah menetapkan tes DNA tidak boleh dijadikan sebagai alat untuk menetapkan nasab. Setelah saya konfirmasi Qarar itu, ternyata bukan hanya demikian bicaranya. Di bawahnya tetap ada sebuah item, kecuali adanya pertentangan di dalam
sebuah klausul adanya pertentangan ini untuk mencari hakikat kebenaran, apakah ia bernasab ke A atau ke B, maka tes DNA ini tetap diperlukan. Nah, itu untuk nasab yang dekat ya. Misalnya ada sebuah orang anak ditemukan di alun-alun Yogyakarta. Diumumkan oleh polisi siapa yang anaknya ketinggalan di alun-alun Jogja. Ini Kiai Fuad ngaku, Kiai Rifki Zulkarnain ngaku ini anak saya. Saya ini orang Madura. Biasa lupa bawa anak. Kata Gus Fuad, ndak mungkin orang Madura nganu. Masa ada di alun-alun Jogja. Ini anak saya dari istri yang kelima. Calon misalnya kan. Akhirnya tidak mau kalah ini. Kang Mas Rifki nggak mau ngalah, Gus Fuad nggak mau ngalah. Akhirnya salah satu, bukan salah satu, satu-satunya cara mengetahuinya adalah tes DNA. Maka dalam keadaan seperti itu tes DNA diperlukan. Atau seorang istri, ya, yang anaknya itu kemudian lahir tidak mirip dirinya. Gimana ini anak saya kok miripnya kepada Tubagus Nurmogi? Lah kita bisa untuk memastikan itu apakah anak kita, apakah anak orang lain untuk tes DNA. Ternyata hanya mirip saja dengan orang lain. Darahnya tetap kepada dia. Mungkin ibunya itu benci sekali sama suaminya. Lah itu ternyata keputusan apa majma' buhus apa fikih Islami itu seperti itu. Jadi masih bisa dimungkinkan adanya tes DNA untuk apa namanya menetapkan atau menafikan nasab. Cuma apabila seseorang yang tidak ada masalah apa-apa tiba-tiba mau ini anak saya mau dites DNA, apakah anak saya bukan? Padahal dia tidak ada kecurigaan sama sekali. Ini mubadir buat apa? Nah, makanya dikatakan al-li'anu muqaddamun ala al-basmah al-wirasiyah. Bahwa li'an itu harus tetap didahulukan secara syara' daripada tes DNA. Misalnya ada keraguan seorang suami terhadap istrinya ini, anaknya ini, maka tetap li'an itu harus didahulukan daripada basma al-wirasiyah. Tetapi saya tidak terlalu apa namanya itu yakin, tidak terlalu yakin orang zaman sekarang mendahulukan li'an. Kenapa? Karena belum pernah sejak saya kecil pun itu ada orang melakukan li'an. Li'an itu ketika seorang suami melaknat gitu. Iya apa namanya itu curiga kepada anaknya ini apakah anak dia atau bukan, kemudian dia lapor ke hakim, kemudian dia bersumpah di hadapan orang banyak bahwa satu ini ushidu billah bi anna hadal walad laisa minni wa annaha azaniyatun misalnya, bahwa anak ini bukan anakku dan istriku berzina. Dia 4 kali ngomong begitu. Nanti kelima seperti itu juga ditambahi wa alayya laknatullah in kanat minas sadiqat. Dan aku siap mendapat laknat Allah kalau dia jujur. Istrinya tuh. Nanti sama kayak Maulana Ishak ini. Nah, itu belum pernah terjadi begitu itu. Yang terjadi adalah kita lihat artis kita, Mario Teguh, ketika anaknya mengaku dirinya itu sebagai anak Mario Teguh, dia menggunakannya tes DNA. Ada juga artis yang lain ketika dia itu ragu anaknya itu, dia tidak menggunakan li'an kepada MUI, tetapi dia langsung tes DNA. Maka menurut saya walaupun fikih klasik itu mengatakan bahwa li'an itu harus didahulukan, tetapi kenyataannya masyarakat lebih percaya kepada tes DNA itu. Maka hukum itu apabila kita masih mengikuti apa namanya segala macam apa yang ditetapkan oleh orang zaman dulu tanpa melihat perkembangan teknologi hari ini akan ditinggalkan orang. Ini tidak masuk logika zaman modern seperti ini, di mana presisi DNA itu sudah dapat dibuktikan dan dipertanggungjawabkan. Kita kemudian masih mengikuti hal-hal yang apa namanya tidak bisa dibuktikan secara logis, secara langsung. Di mana li'an itu disyariatkan mungkin zaman dahulu itu karena belum adanya tes DNA. Kalau ada tes DNA bagi orang-orang yang ragu ya tinggal datang aja. Nanti tidak ada apa namanya itu rasa malu dan lain sebagainya dari yang lain. Pokoknya ketika dia yakin ya udah pisahan aja.
ini anak bin siapa kek. Ya kan itu lebih satr, lebih satrul aib, menutupi aib daripada harus li'an di hadapan orang lain. Keluarga juga nanti akan jelek kan, karena di hadapan publik dia mengakui dan menuduh istrinya berzina. Kemudian istrinya juga kalau tidak mau dia itu dirajam, maka dia harus balik meli'an suaminya lagi bahwa saya benar, saya tidak berzina, itu di hadapan publik. Dan itu akan berkonsekuensi apa namanya itu perceraian yang mu'abbad, perceraian selamanya. Kalau sudah ada li'an, itu tidak boleh lagi selamanya dia itu bersatu. Itu li'an itu hanya dalam lingkup fikih munakahah aja apa? Ya, hanya dalam fikih munakahah. Kalau yang lain cara mencari kebenaran, thariqu isbatin al-haq itu berbeda lagi, yaitu dengan syahadah. Karena kan mirip kayak sumpah pocong kan itu, kalau li'an itu kan kayak mubahalah tapi nggak ada lawannya kan? Ada lawannya, li'an itu. Ada lawannya, li'an Li'an itu itu saling melaknat. saling Sumpah melaknat. yang saling melaknat. Itu sama kayak mubahalah sebenarnya. Ya. Iya. Dan sumpah pocong itu nggak ada dalam kitab fikihnya. Enggak, yang menarik itu gini loh. Apa argumentasi hasil basul masail yang disebut Ustadz Rod atau Idrus Ramli itu, bahwa hasil tes DNA itu tidak boleh dijadikan hujah untuk nasab, itu argumentasinya apa? Argumentasinya satrul uyub, menutupi aib gitu. Sesuatu yang telah telah tetap secara syara, maka itu tidak boleh untuk dibuka-buka. Udah ditetapkan, udah tetap secara syara bahwa dia anaknya, maka sudah. Lah, kalau untuk versi anak sekarang itu boleh. Misalnya kalau misalnya seorang ini udah suami istri, kemudian udah punya anak, ininya suami istri kan berarti ini secara sah dia ini secara syara. Berarti anaknya juga karena ada lahir dalam perkawinan yang sah, berarti dia sah sebagai anaknya secara syara, walaupun hakikatnya belum tentu. Nah itu memang ada ulama yang udah jangan dibongkar-bongkar dengan tes DNA. Nah tetapi nasab yang jauh seperti Ubaidillah, lah itu bukan nasab yang ditetapkan secara syara. Jadi Ustadz Idrus Ramli kita mengatakan bahwa nasab Ubaidillah yang ada di abad ketiga itu sudah sah secara syara, itu tidak bisa dibuktikan. Nah, argumen tentang satrul nguyub itu sendiri itu menurut saya perlu dipertanyakan lagi. Apakah satrul nguyub itu lebih didahulukan daripada kebenaran secara objektif? Karena satrul nguyub yang bertentangan dengan kebenaran objektif itu implikasinya nanti akan terus menerus. Iya. Nah, dasarnya apa para itu yang membahas tadi itu, bahwa satrul nguyub harus didahulukan daripada fakta kebenaran dengan konsekuensi yang panjang nanti. Yaitu saya pahami sebagai ketika suaminya itu tidak sedikit pun ada keraguan. Ini mungkin saya itu sedang mewakili Mas Rifki itu. Jadi Mas Rifki kan tadi bilang kalau banyak teman-temannya Mas Rifki ya yang dia kenal itu ketika banyak membaca kitab, oke, cara berpikirnya jadi aneh. Ini kan aneh juga tuh. Argumentasi satrul nguyub untuk mengalahkan fakta yang objektif. Padahal satrul nguyub itu kalau nggak ada kaitannya dengan kebenaran ya nggak apa-apa ya. Tapi ini kan nanti misalnya ada anak, yaudah karena ini anaknya Kiai Imad, nggak usah dites DNA, sudah ditetapkan secara syar'i kan. Dan ini nanti akibatnya kan akan terus menerus. Iya. Sementara ada reasoning, ada alasan bahwa itu jangan karena itu satrul nguyub itu kan aneh banget. Enggak, kalau dalam posisi memang kita nggak ada sama sekali sak itu memang nggak ada guna kan. Nah keputusan qaror fikih dari Timur Tengah itu ketika suaminya nggak ada sak, ketika lahir dalam keadaan perkawinan yang sahih, lah untuk apa adanya tes DNA? Nah kan begitu. Nah ini yang terjadi sekarang, hal seperti itu yang ditetapkan oleh ahli fikih di Timur Tengah itu ditarik untuk menghukumi nasabah Alawi yang sudah ratusan tahun. Betul. Ini tidak bisa. Betul. Karena Ahmad bin Isa punya anak Ubaidillah itu tidak bisa diisbat secara syar'i. Harus diisbatnya secara tarikhi, secara historis. Karena kalau kita mengisbat Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa, kata Balawi nih, bahwa dia itu betul anaknya sudah diakui sudah beratus-ratus tahun,
Maka ini tidak boleh menggunakan tes DNA karena dia sudah syar'i, sudah terisbat secara syar'i. Tidak bisa. Isbat secara syar'i itu untuk nasab hanya berlaku nasab yang ketahuan suaminya dan istrinya itu menikah, ada saksinya. Penghulunya siapa, mas kawinnya berapa, kapan nikahnya, berarti itu sudah sah. Kalau dia punya anak, anaknya sah. Nah kalau Ubaidillah yang 340 tahun itu, 345 Hijriah, Ahmad bin Isa meninggal, nikahnya sama siapa? Saksinya siapa? KUA-nya siapa? Saksinya siapa? Berarti cara menetapkan bahwa Ahmad bin Isa punya anak Ubaidillah satu-satunya cara bukan dengan cara syar'i, tapi dengan cara sejarah, dengan cara historis. Bagaimana caranya? Kita konfirmasi di kitab-kitab nasab. Ternyata di kitab nasab tidak ada punya anak namanya Ubaid. Berarti tidak sah. Betul. Secara historis, bukan secara syar'i. Betul nggak Kiai? Kalau misalnya saya nangkapnya tuh gini, berarti kalau antara fikih versus tarikh historis nasab gitu ya. Kalau misalnya fikih itu boleh tarikatul jam'i gitu kan. Kalau ini wajib tarikatul tarjih gitu kan. Bener nggak? Bisa begitu. Nah, maksudku gini loh, kalau soal Habib jelas itu sudah terbukti bukan keturunan Nabi. Tapi maksudku kita itu berusaha mengekspor cara berpikir ahli fikih di dalam menetapkan hukum. Reasoning-reasoningnya itu masuk akal enggak gitu loh maksudku itu. Cuma itu aja, paham ya? Kalau yang saya baca dari keputusan itu masuk akal. Cuma ketika ditafsiri oleh Ustadz Isur Romli, ini yang nggak masuk akal. Oh, yang tidak masuk akal itu Ustadz Isur Romlinya, iya. bukan ketetapan dari Dewan Fatwa itu. Karena Dewan Fatwa itu menetapkan nasab secara syar'i, jangan diomeh-omeh ketika sudah sah secara syar'i itu untuk anak yang ada sekarang. Karena anak kita juga nggak ada yang dites DNA. Kenapa? Karena tidak ada keraguan. Kalau ada keraguan, tidak ada kebutuhan. tidak ada kebutuhan. Tidak ada yang mempermasalahkan juga. Tidak ada yang mempermasalahkan juga. Nah, kalaupun misalnya seorang suami ini tidak ada keraguan sedikit pun, ya. Kemudian tiba-tiba ada rongrongan dari orang, "Hei, itu bukan anak kamu, itu bukan anak kamu," kan? Itu kan mengganggu juga walaupun kita yakin itu anak kita kan. Maka perlu, itu berarti diperlukan untuk membuktikan kebenaran, dan itu dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ketika Rasul punya anak angkat namanya Zaid, Zaid punya anak namanya Usama. Zaid orangnya ganteng, putih, Usama orangnya hitam. Nah, orang-orang ini sekitar Nabi banyak yang kecuas-kecuis. Ini anaknya Zaid bukan ya? Ini anaknya Zaid bukan ya? Kok bapaknya putih anaknya hitam ya. Nabi diem aja. Nabi enggak melarang orang itu enggak marah gitu. Nabi juga tidak menyanggah, tidak marah, tidak menyanggah, tapi hatinya gerendel. Ini orang cucu saya diomong begini. Suatu ketika datang ke Madinah ini seorang ahli qiyafah, dipanggil oleh Nabi, "Hei, sini." Namanya siapa? Saya lupa, Mijjaj atau siapa. Ini, lihatlah kaki anakku Zaid dengan kaki anaknya itu, Usama. Dilihat kakinya ini oleh ahli qiyafah ini. Kemudian kata ahli qiyafah ini bahwa hadanir rijlani ba'duha min ba'din. Ini kaki anaknya dan kaki bapaknya ini satu kaki, satu keturunan. Kemudian dia datang ke Siti Aisyah. Aisyah, begitu bahagia Rasulullah. Ada apa ya Rasulullah? Aku melihat wajahmu begitu bahagia. Aku bertemu dengan ahli qiyafah itu. Kemudian aku tanyakan kakinya Zaid dengan kaki Usama. Apakah ini serupa? Apakah ini anak dan orang tua? Apakah bukan? Kata ahli qiyafah itu, ini adalah kaki anaknya ini kaki bapaknya ini. Nah, itu berarti Ahli anatomi itu ya. Iya, Rasulullah itu menggunakan cara untuk meyakinkan ketika ada keraguan. Maka DNA pun bisa menempati manzilata al-qiyafah fi hadal maudi. Misalnya ketika kita tidak ada urusan apa-apa dengan anak kita, walaupun dia hitam ya nggak apa-apa, mungkin ada kakek kita yang hitam, tiba-tiba ada orang keruas-keruis, kayaknya bukan anaknya itu. Iya, itu ngomong kasarnya kan gitu. Akhirnya kita untuk membuktikan, kita datang ke Mabes Polri, ke Bayangkara,
kemudian kita tes DNA. Ini hasilnya bahwa DNA-nya sama dengan DNA saya. Nah, itu diperlukan untuk apa? Kasbus satri, untuk membuka rahasia yang apabila ini tidak dibuka akan berbahaya untuk keharmonisan semuanya. Nah, itu demikian Kang Mas. Siap. Jadi vegetarian itu Nah, maksudnya gini lah. ini tadi kan pengantarnya dari Mas Rifki ya tentang itu ya. Kenalan Mas Rifki yang belajar banyak. Kita pakai cara berpikirnya aneh. Ini kan saya itu terpikiran begini.